Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati, Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami rahmat sehingga dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Lalu yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran di zaman saat ini. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengorganisasian secara kultural dan networking. Boleh di next? Nah, anggota dari kelompok 7 ini ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Alfida Mayanti dengan NIM 2307889, Dian Shiva dengan NIM 2300536, dan saya sendiri Holia Sifa Negatifah dengan NIM 2304013. Baik, selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kultural organisasi, yang mana menurut Pettigrew dalam Gibson 1996, halaman 78, berpendapat bahwa kultur adalah simbol, bahasa, ideologi, ritual, dan mitos. OTT dalam Gibson 1997, halaman 78, mengatakan bahwa kultur organisasi adalah kepribadian atau perasaan organisasi. Nah, strategi yang menyoroti pentingnya budaya dalam memandu bagaimana individu dan kelompok berkolaborasi dalam organisasi dikenal sebagai pengorganisasian budaya. Nah, budaya terdiri dari kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku bersama yang mempengaruhi cara orang-orang dalam organisasi bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan. Nah, sebagai contohnya itu, perusahaan global dengan staf dari berbagai latar belakang budaya sering menggunakan strategi pengorganisasian budaya. Nah, dengan kata lain, pengorganisasian budaya berkaitan dengan bagaimana pemahaman bersama, tradisi, dan pengaturan sosial mempengaruhi struktur dan dinamika organisasi. Nah, pengorganisasian budaya itu sangat penting dalam situasi ini untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran antar budaya dan menjamin bahwa semua karyawan itu memahami dan menjunjung tinggi cita-cita perusahaan. Boleh di next. Nah, lalu ada karakteristik kultur organisasi. Ini tuh dibagi menjadi 6. Yang pertama itu, ini tuh menurut pandangan Gibson. Yang pertama itu mempelajari. Nah, mempelajari itu artinya kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, kayak observasi dan pengalaman. Lalu yang kedua itu ada saling berbagi. Artinya individu dalam kelompok itu kayak keluarga dan masyarakat itu saling berbagi kultur. Lalu ada transgenerasi. Artinya kultur itu bersifat kumulatif dan melampaui generasi satu ke generasi yang lain. Lalu selanjutnya ada persepsi pengarus. Nah, itu tuh artinya kultur akan membentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia. Lalu ada adaptasi. Artinya kultur didasarkan pada kepastian seseorang berubah atau beradaptasi. Nah, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat, pemaknaan kultur organisasi itu tuh mengikuti si ciri-ciri yang tadi telah disebutkan. Kultur organisasi itu mengandung bauran nilai-nilai kepercayaan, asumsi, persepsi, norma, kekhasan, dan pola perilaku. Nah, jika dianalogikan dengan individu, maka si kultur organisasi itu tak ubah sebagai bentuk kepribadian yang menjadi landasan dan memberikan pedoman arah bagi perilaku, sikap, dan tindakan. Boleh di next. Nah, lalu di sini ada asas-asas kultur organisasi. Nah, ini tuh menurut Miller 1984, ada beberapa butir nilai-nilai primer yang harus ada di tiap perusahaan yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi kultur organisasi yang positif. Nah, yang pertama itu ada asas tujuan. Itu tuh ialah menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen dan sekaligus memberikan aspirasi dan memotivasi kepada anggota organisasi. Yang kedua itu ada asas konsensus. Itu tuh kebersamaan cita-cita, memikir dan merasakan yang dinyatakan dalam musyawarah dalam mufakat. Lalu yang ketiga itu ada asas keunggulan atau excellence. Ialah usaha menciptakan ketidakpuasan yang kreatif di kalangan para anggota organisasi supaya si perusahaan dapat mencapai keunggulan. Lalu yang keempat ada asas prestasi atau performance. Ialah memberi penghargaan yang layak atas prestasi anggota organisasi. Terus ada asas kesatuan atau unity. Perasaan satu di antara anggota organisasi dengan anggota organisasi lainnya dalam suatu organisasi karena adanya berbagai kesamaan-kesamaan. Lalu yang terakhir itu ada asas empiris.
Asas empiris itu menggunakan data nyata atau statistik sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Boleh di next. Nah, lalu ada fungsi kultur organisasi. Eh, Fungsi kultur organisasi yang pertama itu, kultur mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa kultur kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Lalu yang kedua itu budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Lalu yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu. Lalu yang keempat, ada budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Itu menurut Robbins 2001 halaman 89. Lalu yang kedua itu dalam hubungannya dengan segi sosial, kultur berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota lainnya, para anggota organisasi lainnya. Akhirnya, kultur atau budaya itu berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku pada anggota organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada budaya organisasi sebagai proses komunikasi simbolik. Nah, di mana di sini tuh ada 4 fungsi. Yang pertama adalah untuk mencerminkan budaya organisasi. Nah, lalu yang kedua itu fungsi kedua dari simbol adalah untuk mempengaruhi perilaku dengan nilai dan norma yang terinternalisasi. Dan fungsi yang ketiga dari simbol adalah untuk memfasilitasi komunikasi tentang pengalaman organisasinya. Nah, yang keempat ada fungsi keempat dari simbol itu adalah untuk mengintegrasikan sistem makna organisasi. Nah, di mana sebagian besar organisasi itu nilai yang dinyatakan secara ambigu dapat menumbuhkan anggapan bahwa setiap orang memiliki pandangan yang sama, padahal sebenarnya ada banyak interpretasi yang berbeda. Nah, penggunaan simbol secara strategis ini dapat mendorong untuk menciptakan persepsi kesamaan meskipun ada banyak pandangan. Nah, selanjutnya itu di sini ada eh, mengenai proses organisasi budaya organisasi. Nah, di mana di sini ada 4 tahap fase. Yang pertama itu ada 4 tahap fase utama dan 2 tahap. Nah, yang pertama itu dimulai dari new or temporary employees enter the organization, di mana ada anggota baru atau anggota sementara yang masuk ke dalam suatu organisasi yang membawa perspektif dan gaya komunikasi sendiri. Nah, anggota baru ini akan beradaptasi dengan uh, pola komunikasi organisasi melalui proses interaksi. Nah, selanjutnya itu masuk ke fase pass from employee to employee through communication. Nah, di mana komunikasi ini memiliki peran penting dalam budaya organisasi. Jadi, anggota yang sudah lama akan menyampaikan nilai-nilai dan budaya organisasi kepada anggota baru. Ini menciptakan kesinambungan budaya dalam organisasi yang memungkinkan anggota baru untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan norma dan budaya organisasi. Nah, selanjutnya masuk ke fase use in and interpreted as pattern. Nah, di mana dalam komunikasi organisasi elemen budaya digunakan dan diinterpretasikan sebagai pola perilaku yang diikuti oleh anggotanya. Nah, pola ini tuh menjadi pedoman bagi anggota untuk menafsirkan pesan, memahami cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di organisasi. Nah, selanjutnya masuk ke fase become the belief system and social practice of the culture influence employee communication. Nah, di mana di sini tuh eh, dijadikan suatu sistem kepercayaan gitu dan praktis sosial dari suatu budaya. Nah, seiring berjalannya waktu, elemen-elemen budaya yang disampaikan melalui komunikasi berkembang menjadi sistem kepercayaan dan praktik sosial yang diakui bersama. Sistem ini akan mempengaruhi cara karyawan berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya masuk ke fase yang terakhir ada stories, rules, norm, ritual, jargon, and jokes from the past. Nah, ini tuh dalam komunikasi organisasi, cerita, aturan, norma, jargon, dan lelucon dari masa lalu menjadi bagian penting dari identitas organisasi yang disampaikan dan dipertahankan. Nah, elemen itu menjadi bahan komunikasi antar anggota, baik dari interaksi formal maupun informal. Nah, kemudian dari sini, employees exit the organization. Nah, di sini anggota telah keluar dari organisasi. Nah, ketika anggota keluar dari organisasi, mereka akan membawa sebagian budaya organisasi yang sebelumnya, sehingga hal ini tuh bisa mempengaruhi persepsi mereka persepsi orang luar tentang organisasi dan apa yang mereka sampaikan kepada orang luar. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada pengorganisasian secara networking. Nah,
Jaringan dalam organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Jaringan ini dapat disebut juga dengan networking. Jaringan sangat penting dalam suatu organisasi. Jaringan ini menghubungkan orang-orang di dalam organisasi tersebut yang merupakan kumpulan orang yang memiliki hubungan dan ikatan satu sama lain. Model jaringan organisasi atau organizational networking model adalah model jaringan yang didasarkan pada kolaborasi jaringan antara pekerja lokal dan jarak jauh yang melaksanakan tugasnya. Dalam sebuah enterprise atau bisnis, ini tuh bertujuan untuk menghemat biaya dan mencapai tujuan dengan menghilangkan lapisan manajemen yang tidak perlu yang sering terjadi dalam model operasi desentralisasi. Nah, operasi desentralisasi dalam organisasi ini tuh adalah pemberian wewenang kepada jajaran manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan. Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi, secara otomatis mengacu pada sekelompok manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga terbentuk sebagai jaringan. Nah, karena manusia ini sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena itu mereka hidup berorganisasi untuk saling memenuhi dan bekerja sama. Tujuan dari jaringan dalam organisasi adalah untuk meneliti perilaku manusia, karena perilaku satu manusia akan berdampak pada perilaku manusia lain. Nah, ada juga jaringan dalam kelompok atau grup network terbentuk karena individu lebih cenderung berkomunikasi dengan anggota organisasi tertentu lainnya. Organisasi pada dasarnya terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terhubung satu sama lain dalam jaringan organisasi yang lebih besar. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek pengaruh networking organisasi. Menurut Muhammad, pada tahun 1989 dalam pengorganisasian secara jaringan perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek berikut. Yang pertama itu ada opinion leader. Nah, opinion leader ini adalah pimpinan formal dalam organisasi. Mereka tidaklah selalu orang yang mempunyai otoritas formal dalam organisasi, tetapi membimbing tingkah laku organisasi dan mempengaruhi keputusan mereka. Lalu yang kedua ada gatekeepers. Nah, gatekeepers ini adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara anggota organisasi. Mereka berada di tengah jaringan dan dapat menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain atau tidak memberikan informasi apapun. Gatekeepers ini dapat membantu pimpinan atau anggota penting organisasi dengan menghindari informasi yang berlebihan dan hanya memberikan informasi yang penting kepada mereka. Lalu yang selanjutnya ada kosmopolitis. Nah, kosmopolitis ini adalah individu yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang ada dalam lingkungan dan memberikan informasi mengenai organisasi kepada orang-orang tertentu pada lingkungannya. Lalu yang keempat ada bridge, adalah anggota kelompok atau klik dalam suatu organisasi yang menghubungkan kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini membantu dengan saling memberi informasi di antara kelompok-kelompok dan mengkoordinir kelompok. Lalu yang kelima ada license, adalah sama perannya dengan bridge tadi, tetapi individu itu sendiri bukanlah anggota dari satu kelompok, tetapi merupakan penghubung di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Individu ini juga membantu dalam membagi informasi yang relevan di antara kelompok-kelompok di dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada isolate, adalah anggota organisasi yang mempunyai kontak minimal dengan orang lain dalam organisasi. Orang-orang ini menyembunyikan diri dalam organisasi atau diasingkan oleh teman-temannya. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pola jaringan komunikasi. Nah, pola jaringan komunikasi ini terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama itu change atau pola komunikasi rantai, lalu ada pola Y dan wheel yang dimana ini pola roda, dan circle itu pola melingkar, dan all channel yaitu pola komunikasi bintang atau secara menyeluruh. Nah, yang pertama di sini ada pola chain, di mana pola chain atau pola rantai ini komunikasi organisasi memiliki supervisor atau pemimpin yang jelas. Nah, setiap anggota memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dari dua anggota lainnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada pola Y, di mana pola Y ini adalah eh, pola komunikasi organisasi yang memungkinkan anggotanya saling berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya. Dalam komunikasi ini bersifat lateral, tidak ada yang berkuasa di dalam pola ini. Nah, selanjutnya ada pola roda, di mana pola roda ini adalah posisi utamanya posisi utamanya itu seorang pemimpin yang memiliki pengaruh atau kendali atas proses penyampaian pesan. Dalam hal ini, pimpinan harus lebih tahu segala informasi yang ada. Nah, terus selanjutnya ini ada pola circle atau melingkar, di mana pola komunikasi organisasi ini memungkinkan anggotanya saling berkomunikasi dengan dua anggota lainnya di sisinya. Nah, terus komunikasi ini tuh bersifat lateral. Nah, terus selanjutnya itu ada pola komunikasi bintang atau all channel, di mana komunikasi pola bintang ini berarti semua saluran memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh satu sama lain. Tidak ada yang memimpin dalam pola komunikasi ini, tetapi seorang dapat mengambil peran sebagai pemimpin.
Nah, selanjutnya ada jenis jaringan atau networking komunikasi. Nah, jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang formal dan informal, di mana jaringan komunikasi formal ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi. Yang termasuk di antaranya itu ada pembagian divisi, pembagian deskripsi kerja, dan posisi jabatan. Sementara untuk jaringan komunikasi informal, itu tidak direncanakan dan tidak mengikuti struktur organisasi. Nah, tetapi timbul dari interaksi sosial di antara anggotanya. Contohnya itu ada berita atau gosip dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan komunikasi formal lebih lanjut. Nah, di sini ada jaringan komunikasi formal yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada downhard communication, di mana tipe downhard communication ini adalah informasi yang mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada orang-orang yang berotoritas lebih rendah. Nah, fokus utamanya itu adalah jenis informasi apa yang disebarkan dari tingkat manajemen kepada para anggotanya dan bagaimana informasi tersebut disediakan. Nah, timing yang tepat dari tipe komunikasi ini adalah pemilihan waktunya adalah bagi pengiriman pesan dan dampak potensialnya pada tingkah laku bawahannya. Dalam konteks penyaringannya, tidak semua pesan yang dialirkan untuk bawahan dapat diterima. Nah, terus yang kedua itu ada upward communication, yang dimana tipe komunikasi ini adalah tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, tantangan dari bentuk komunikasi ini adalah kecenderungan anggota untuk menyembunyikan pikiran mereka. Atasan yang tidak tertarik pada masalah pegawai, kurangnya penghargaan bagi komunikasi yang dilakukan bawahan, dan atasan yang kurang tanggap dengan apa yang mereka sampaikan kepada bawahan. Nah, terus ada juga horizontal communication. Nah, ini tipe komunikasi yang setara gitu, di mana penyampaian informasinya di antara rekan-rekan yang memiliki jabatan yang sama. Dalam konteks komunikasi lintas saluran, penyampaian informasi melewati batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja dan orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak menjadi atasan atau bawahan. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan itu adalah komunikasi dalam organisasi itu sangat penting, terutama melalui pendekatan networking dan juga kultural. Pengorganisasian kultural menggabungkan nilai, norma, dan tradisi organisasi untuk membentuk identitas kolektif yang menciptakan cara interaksi anggota yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas komunikasi. Budaya organisasi yang kuat membantu mencapai tujuan bersama dengan menciptakan keharmonisan dan rasa saling memiliki. Selain itu, budaya organisasi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun keterbukaan dan partisipasi antar anggota, sehingga mengoptimalkan proses komunikasi di dalam organisasi. Sedangkan pengorganisasian melalui networking atau jaringan ini bertanggung jawab secara strategis untuk membangun hubungan antara organisasi dan pihak eksternal. Networking memungkinkan organisasi untuk menjalin hubungan yang dapat memperkaya sumber daya dan informasi, yang sangat penting untuk keberlanjutan dan perkembangan organisasi. Metode ini juga mendukung kerjasama dan sinergi yang lebih luas yang memungkinkan organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Organisasi dapat mengakses berbagai informasi penting dan memperluas cakupan pengaruhnya dengan menggunakan jaringan yang kuat. Nah, secara keseluruhan, pengorganisasian secara kultural dan networking dalam organisasi menciptakan lingkungan yang positif dan dinamis di mana anggota dapat bekerja sama dengan baik. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Boleh di next. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat kelompok 7 sampaikan. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.